Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan untuk bisa menghadiri majelis yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan kita semua ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan salat yang kita buka di pertemuan sebelumnya, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan as-salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij. Allah menyatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'ah wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan daripada manusia secara umum. Allah berfirman, innal insana, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan, halu'a, dalam keadaan memiliki sifat selalu khawatir, selalu ketakutan. Itu sifatnya manusia. Terjadi atau tidak, pasti dia ketakutan dulu, khawatir dulu. Padahal kadang-kadang tidak terjadi. Ada wabah keweden karepe dhewe. Ada penyakit, ya, belum tentu kena atau ndaknya, takutnya sudah duluan. Innal insana khuliqa halu'ah. Allah yang menyatakan manusia itu diciptakan sifatnya itu halu. Halu itu selalu takut, selalu khawatir. Idza massahu syarru jazu'ah. Kalau datang keburukan, kejelekan kepada dia manusia, maka sifatnya manusia ini secara umum apa? Jazu'ah, ngersulo, ya bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya mengeluh, selalu mengeluh. Kalau kena apa satu yang tidak dia senangi, mengeluh, sambat. Wa idza massahul khairu manu'ah. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang khair, yang bagus, yang baik, manu'ah, dia itu dibuat sendiri, dipek dewi. Ini sifatnya manusia ini. Oleh rezeki, oleh duit, aja sampai ono sing ngeru. Awas, cok kabar-kabar lho. Kok akhirnya ono sing mrene kok njaluk duit, njaluk utang misalnya, meneng wae. Ngedol sawah, meneng-meneng, cok rame-rame kok tonggo iki akhirnya njaluk iki, njaluk iku misalnya. Idza massahul khairu manu'ah. Lek oleh sing enak-enak manuk itu dieman-eman, medit, cerikit, kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu selalu menjalankan sholat. Duduk lek wayahe ndak enak, entek duit sholat. Wayahe duit akeh lali sholat. Alhamdulillah akeh job saiki. Soalnya tinggal sholat duhur hilang, sholat asar hilang, sholat maghrib sih lumayan sholatnya. Sholat isya embo apa cari di omah wis. Lek rada kuat ya sholat, lek ndak turu.
Nah, ini kalau banyak kerja, kalau dapat pekerjaan enak lali sama sholatnya, paham ya? Tapi kalau tidak ada pekerjaan, wis nek musala tok uripe. Durung adzan wis di musala. Jadi kalau susah ingat Allah, kalau senang tidak ingat sama Allah. Tapi mereka ini tidak. Orang-orang yang mendirikan sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, selalu enak sholat, tidak enak ya tetap sholat. Punya uang sholat, tidak punya uang juga pekerjaan sesibuk apapun sholat, nganggur pun sholat. Maka di sini dari ayat ini, pertama Allah itu mensifatkan manusia secara umum. Manusia itu sifatnya diciptakan, sifatnya itu selalu ketakutan, khawatir, ya. Kemudian kalau kena keburukan dia itu sambat, berkeluh kesah. Kalau dapat sesuatu yang bagus, dia mencegah, kikir dia itu. Ini sifat manusia secara umum, kemudian dikecualikan oleh Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Duh, apa hubungannya? Wong menungso duwe sifat selalu berkeluh kesah, kemudian kalau dapat yang enak-enak itu dia medit. Illal musallin, apa hubungannya sholat ambil sifat-sifat tersebut? Jadi dikatakan illal musallin itu karena sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat, mereka tidak akan memiliki sifat-sifat tersebut. Lek wong sholat, dia tidak akan ketakutan. Kalau dia sholat, dia tidak akan khawatir. Kalau dia sholat, dia tidak akan berkeluh kesah sambat. Kalau dia sholat, kalau dapat yang enak-enak pasti disedekahkan, dibagi-bagi kepada saudaranya. Dari mana kita tahu kalau orang sholat itu memiliki sifat ini? Iya, karena sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, manusia itu selalu ketakutan karepe dhewe, khawatir karepe dhewe. Kalau ada keburukan dia itu sambat, kalau ada kebaikan dia itu medit, kikir. Nah, ini sifat-sifat yang termasuk munkar, sifat-sifat yang munkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Kalau ente mendirikan salat, kalau kita mendirikan salat, maka salat tersebut yang akan mencegah manusia daripada melakukan fahsya, kejelekan, keburukan dan kemungkaran. Sifat tadi itu termasuk mungkar, itu perkara yang mungkar. Lek wong salat tak mungkin duwe sifat-sifat mungkar tadi itu. Karena itu Allah menyatakan illal musallin. Menungso secara umum sifatnya itu jelek begini-begini, kecuali yang salat. Kenapa? Karena salat itu akan mencegah manusianya untuk melakukan atau memiliki sifat yang mungkar tersebut. Maka orang yang salat, al-muqim lis-shalah, dan bukan hanya salat saja, tapi dia mendirikan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka salat yang dia lakukan akan mencegah dia daripada melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya sifat-sifat yang disebutkan tadi itu? Keweden, kemudian dia itu selalu sambat, kemudian medit, kikir. Apakah itu saja? Enggak. Bukan itu saja. Semua sifat-sifat mungkar akan dicegah oleh salat yang kita dirikan. Tapi salat yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lha saiki kok sik akeh wong Islam sing maling. Kok masih banyak muslim yang dia itu masih begal misalnya, atau minum-minuman keras, atau dia itu zina, atau dia itu togel, judi. Kok masih banyak? Padahal saya saksikan sebagian mereka itu sholat. Iya, sholat itu ada dua. Ada sekedar sholat, ada sholat yang sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sholatnya hanya sekedar, bisa jadi dia bermaksiat tetap walaupun dia sholat.
Tapi kalau dia sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka sholatnya itu akan mencegah dia daripada kemungkaran. Sampai dikatakan ada satu perempuan, dia ini mendapatkan kabar dari tetangga-tetangganya bahwa putranya itu mencuri. Susah ibu gitu, anakku maling. Anakku maling susah. Salah apa saya ini? Apa pendidikan saya ini salah? Atau datang kepada seorang guru, yai, seorang ustadz. Assalamualaikum. Loh, tumben biasanya datang kan bapaknya ini darurat ibu teko. Wonten apa? Yuga kula niki nyolong. Ngambil punyanya orang. Nangis ibu tanya. Sholat anaknya. Sholat. Ngerti sholat, cara-caranya sholat, ngerti. Wis, obatnya sholat. Obatnya sholat katanya. Loh kok bisa? Kongkon sholat terus. Nanti itu sifatnya hilang-hilang sendiri katanya. Loh iki tak pikir kabeh diceluk anaknya digebuki ambek ustaz apa ya. Enggak, katanya ustaznya obatnya itu sholatnya itu. Enggak usah wedi katanya. Hilang-hilang sendiri nanti. Karena innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ada manusia-manusia yang hanya sekedar sholat, maka ya kemungkinan kemaksiatannya dia terus berlanjut sampai hari ini. Sholat. Alhamdulillah sholat. Tapi kadang-kadang tetap sholat, tetap dia melakukan yang haram. Loh berarti sing keliru iki sapa iki? Ayat Qur'ane apa sing sholat? Katanya sholat itu mencegah daripada perbuatan buruk dan mungkar. Kok tetap ada manusia-manusia yang sholat tetap maksiat? Itu Al-Quran yang keliru. Ya kita ini yang keliru. Mungkin sholatnya kita ini tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tapi ternyata di dalam pekerjaannya dia tidak jujur misalnya. Kon tak gaji sekian misalnya. Melbu jam sekian, mulai jam sekian. Melbune telat, kadang mulai ini durung wayahe. Ini kan tidak amanat berarti. Padahal dia sholat misalnya. Sholat subuh, sholat duhur, sholat semuanya alhamdulillah berjamaah. Tapi masih melihat perempuan. Masih ngobrol atau kenalan sama perempuan misalnya. Padahal bukan muhrimnya. Loh masih maksiat. Jangan disalahkan ayatnya, tapi dicek sholatnya. Sholat subuh semua sholat, masih melakukan renten misalnya riba. Masih dia sudah menjalankan sholat misalnya, dia masih kumpul dengan orang-orang yang fasik misalnya. Senengi sampai orang-orang fasik. Nah, ini perlu dicek ini sholatnya seperti apa. Karena itu ketika orang itu sudah dikatakan muqimis shalah, karena Allah memerintahkan bukan shollu, bukan. Shollu itu sholato berarti. Tapi perintahnya Allah bukan shollu, tapi aqimis shalah. Dirikan sholat. Bukan sholato, bukan. Dirikanlah sholat. Maksudnya dirikan sholat itu bagaimana maksudnya? Al-musalli, orang yang sholat. Alal ittiba, mengikuti, wal iktida, meneladani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alal wajhil ladzi naqalathu ulamaul ummah minas salaf wal khalaf radhiyallahu anhum. Loh aku ndak nututi Rasulullah. Berapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu meninggal Nabi itu. Terus ana video nih tabien Nabi salat tak ono. Ya berarti apa yang dinukil dibicarakan dari guru ke guru, dari para ulama, daripada yang terdahulu sampai sekarang, itu semuanya menggambarkan tentang bagaimana Nabi SAW itu sholat. Artinya kalau kita kepingin tahu sholatnya Nabi bagaimana, ya mendekat kepada ulama, belajar kepada ulama. Nah, orang yang sholatnya mengikuti sholatnya Nabi, meneladani sholatnya Nabi melalui perantara para ulama, belajar dengan para ulama, inilah orang yang sholat yang terhitung atau masuk dalam hitungan
orang-orang yang muqimis shalah, mendirikan sholat. Ini baru muqimis shalah ini. Sholat belajar itu kan di internet misalnya. Ya, itu ke YouTube. Belajar dari mana? Dari Google misalnya. Belajar dari mana? Dari buku panduan sholat 5 waktu bahasa Indonesia. Ono guru nih, ya ono. Belajar mana? Dari ustadz ini belajar sholat. Bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dianjurkan di dalam sholat itu? Apa sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dipelajari. Ketika kita sholat dengan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terhitung orang-orang yang mendirikan sholat. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan, melihat aku sholat. Artinya sahabat yang memandang sholatnya Nabi ngikuto sama sholatnya Nabi. Bagi umat yang tidak mendapati Rasulullah SAW, bukan kita saja, banyak, maka ikutilah orang-orang yang mengikuti sholatnya Nabi dengan belajar ilmunya mereka. Duduk sallu kama fil YouTube, sallu kama fi Google misalnya, bukan. Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti salatnya anak, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian mau ngelihat salatnya Nabi, ya salatnya para ulama sekarang itu sudah. Takbirnya, bacaannya, rukuknya seperti apa, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, tasyahudnya bagaimana, bacaannya apa, salamnya seperti apa, kunutnya seperti apa, zikir setelah sholat seperti apa. Ini kalau kita menjalankan semuanya, maka kita dikatakan muqiminus shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ini doa para anbiya itu. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, bukan Rabbi ja'alni minal musallin, bukan. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang sholat, bukan sekedar sholat saja, tidak mau para nabi. Mereka meminta bija'alni min muqimas shalah, orang-orang mendirikan sholat. Ya, ini tadi mendirikan sholat itu. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hidayah agar supaya kita bisa mendekati para ulama, ya, mempelajari ilmu-ilmu mereka, dan bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita terhitung orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.